meng-capture momen setiap mereka lagi pada nyanyi-nyanyi, lagi pada latihan-latihan, lagi pada seru-seruan nyanyi sama papanya. Karena akhir tahun seperti apa sih? Kemarin akhir tahun kemarin alhamdulillah kita dapat ada job keluarga. Sebenarnya jobnya tuh aku sama baby nyanyi, aku nge-MC. Akhirnya kita membawa serta anak-anak sekeluarga gitu ya. Jadi pengalaman menyenangkan karena bunda sama papanya kerja, anak-anak juga bisa barengan liburan karena mereka belum pernah ke Makassar. Terus kita juga belum pernah explore Makassar, selama ini cuma kulineran doang gitu ya. Tapi kemarin kita bisa nyebrang pulau gitu ya, sampai kedua pulau. Jadi island hopping seru banget, jadi pengalaman liburan yang sangat berkesan buat anak-anak dan keluarga. Berapa destinasi kemarin Bun di Makassar yang sempat di Kemarin tuh dua pulau sih, dua pulau. Jadi kita kulineran di Makassarnya, terus kita ke Pulau Samalona sama Pulau Kodingareng. se-excited apa anak-anak Bun kemarin? Oh, excited banget karena mereka cuma tahu pulau yang bagus itu cuma Bali. Padahal di Sulawesi itu banyak banget ya pulau-pulau yang cantik-cantik. Bukan cuma di Sulawesi Selatan doang, tapi Sulawesi Utara juga banyak gitu. Jadi mereka kayak nggak nyangka, Bun ternyata bagus ya, ternyata seru ya, ternyata enak banget gitu. Jadi ternyata kita tuh sebagai orang tua punya banyak banget utang untuk mengenalkan daerah-daerah indah di Indonesia gitu. Dan ini pertama kali anak-anak Ke Makassar apa? pertama kali. ya. Kenapa memilih Makassar tuh sebenarnya? Tapi kan kebanyakan orang-orang pada merayakan malam tahun baru itu di luar negeri gitu, mungkin dengan Karena yang tadi aku ceritain, karena kebetulan ada pekerjaan, ada job di sana. Jadi sebenarnya nggak direncanakan memang mau berlibur ke sana karena bunda sama papahnya ada pekerjaan di tahun baru. Ya udah kita ajakin anak-anak untuk sekalian kita liburan dan explore Makassar. Nah, Bun, untuk keluarga sendiri nih menjalani 2025 ini seperti apa? Seperti apa ya? Seperti biasanya aja sih, cuma ya pasti ada target-target yang nggak usah muluk-muluk. Yang penting segalanya lebih baik lah ya. Artinya dari segi personal diri kita, anak-anak juga jauh lebih baik lagi dalam segala hal. Insya Allah lusa kita mau berangkat umroh. Lusa insya Allah, mudah-mudahan ini pengalaman pertama buat anak-anak juga berangkat umroh sama kita berdua. Mudah-mudahan ini jadi awal mula pembuka tahun 2025 supaya mereka jadi lebih baik lah gitu. gimana reaksi anak-anak pada saat diajak umroh, Bun? Seneng, excited karena ya itu dia selalu cuma dengar cerita dari bunda papanya. Bambang juga kan masih umur 7 tahun ya, jadi bakal banyak tantangan sih ke depannya, tapi insya Allah mereka bakalan seneng banget lah, happy banget insya Allah. Bun, terkait dengan duet Caca Bila dan Ade Bambang, boleh diceritain sedikit Bun soal proyeknya ini seperti apa Bun? Enggak sih, sebenarnya nggak ada proyek apa-apa, cuma anak-anakku memang tiga-tiganya seneng banget nyanyi. Jadi aku tugasnya meng-capture momen setiap mereka lagi pada nyanyi-nyanyi, lagi pada latihan-latihan, lagi pada seru-seruan nyanyi sama papanya, aku rekam gitu. Jadi emang tiga-tiganya menonjol banget sih di nyanyi gitu. Jadi ya kadang-kadang Bambang sama Syabila, kadang-kadang Syabila sama papanya, kadang Luisa sama Bambang gitu. Caca Bila sendiri akan fokus mengusung bidang nyanyi atau mungkin seperti apa kalau Bunda melihatnya? Iya, kalau sekarang sih setiap papanya ada job nyanyi, Syabila jadi teman duetnya. Karena kalau nambah budget teman duet perempuan, budgetnya nambah kan. Tapi Syabila akhirnya sekarang mau belajar lagu papanya dan mulai enjoy nyanyi lagu bahasa Indonesia. Karena Gen Z itu kan agak taste-nya beda sama papahnya. Tapi beberapa kali kemarin ada 4 apa 5 titik gitu ikut papahnya ngamen.
gitu. Senang sih dia, happy. Sambil main piano juga mungkin gimana tuh maksudnya? Belum sih, kalau pas lagi show-show, lagi showcase gitu, dia nggak sambil main alat musik, jadi cuma nyanyi aja, duet sama papanya. Gitu. Jadi memang Ade Bambang dan Kak Sabila ini sudah punya ketertarikan. Iya, ya, banget, masuk banget, banget, gitu. nyanyi Ha. juga. Jadi ada rencana project Bapak Anak nanti ke depannya tuh. Iya. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Sebenarnya Syabila udah pernah ngeluarin single juga, tapi untuk duet sama papanya baru sebatas konten-konten doang di Instagram. Mudah-mudahan nanti insya Allah doain aja, mudah-mudahan 2025 deh. Project ya, father and daughter duet. Oke. Bu, kemarin yang soal food vlogger nih pun sama Kak Omay. Seperti apa tuh pun keseruannya? Seru lah, seru banget. Aku udah 7 tahun nggak ketemu dari terakhir kolaborasi. Terus kemarin ketemu lagi sama Omay, happy banget. Dengan apa namanya, rumahnya udah bukan yang lama, dulu masih di apartemen. Dulu juga mukanya masih beda, sekarang udah cantik. Jadi seru, ketemu Omay itu nggak pernah nggak pernah ngerasa bosen. Kayaknya 1 hari kurang, karena Omay itu orangnya humble banget, seru diajak ngobrol, terus baik banget ya orangnya. Jadi seneng banget bisa ketemu Omay, karena Omay itu support banget UMKM, dan kebetulan semua dagangan aku dipromoin tanpa bayaran, Masya Allah. Jadi kemarin juga menuai pujian nih dari banyak netizen di sosial media nih ketika momen Bunda memakai Ya hijab ya, karena memang cantik banget Omay, jadi semua orang pangling ngelihat Omay pakai hijab tuh, pangling. Aku aja sampai amazed gitu ya ngeliat Omay cantik banget, Omay cantik banget gitu, pangling banget dan berubah banget, auranya keluar banget. Jadi ya gitu dia, sampai sekarang notif nggak berhenti, heboh banget ngeliatin Omay pakai hijab. Ya kita nggak tahu ya hidayahnya datangnya dari mana. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat orang, dan juga bisa jadi inspirasi juga buat Omay lah. Oke, thank you ya. Diceritain dulu nggak kemarin akhir tahun, penghabisan akhir tahun seperti apa sih? Akhir tahunnya di mana gitu. Kemarin liburan ke Bali sama teman-teman gitu. Ini baru pulang kebetulan. Baru pulang dari Bali? Baru pulang dari Bali kemarin malam. Hanya di dalam Indonesia aja? Iya. Jer, sorry ini kan kita ngelihat kakak kamu sudah mengumumkan pernikahannya nih kemarin tanggal 30. Seperti apa nih kamu sebenarnya? Seneng sih, terus bangga banget dan lega ngelihat akhirnya dia menemukan yang pas dan yang cocok buat dia gitu. Cuma nanti itu dia baru nikah secara hukum aja sekarang, nanti di bulan April baru bikin acara gitu. Kenapa kamu nggak ikut menyaksikan kesana? Karena aku sekarang masih ngurus visa, jadi karena acaranya juga diadainnya nanti bulan April, jadi nanti bulan April baru kesana gitu sama keluarga, sama teman-teman semuanya. Mungkin dari keluarga sendiri yang memilih untuk mungkin menikah secara sendiri di luar negeri, ada alasan tertentu kah? Karena alasan surat menyurat sih kayaknya, kayak alasan legal lah, makanya kayak ya udahlah nikahnya dari sekarang, tapi nanti ngerayanya April aja gitu. Rencana nanti merayakan April itu di Indonesia atau Di sana, di Amerika ya. semua keluarga akan berangkat ke sana? Harusnya ya gitu. Gimana sih kedekatan kamu sama kakak ipar? Sekarang sudah jadi kakak ipar ya? Kalau aku sama dia baru ketemu 2 kali. Pertama kali itu ketemu di Bali juga, ngobrol-ngobrol segala macem, dan sempat main ke Jakarta, ketemu sama keluarga lagi gitu. Gitu sih. Tapi kamu merasa ini udah pilihan yang terbaik buat kakak kamu gitu? Iya dong, harus yang terbaik. Kalau enggak gimana dong? Udah nikah soalnya. Semoga mereka cocok, saling melengkapi dan bahagia selalu. Amin. Oke Jar, kamu sendiri memaknai 2024 kemarin seperti apa sih Jar? 2024 banyak gimana ya 2024 ya, up and down sih, ada momen-momen down, tapi ada up and down sih 2024 kalau buat aku gitu. Kamu sekarang lagi fokus untuk apa nih? Untuk karir kamu atau mungkin punya proyek-proyek lain kah di 2025 ini? 2025 mau jalan judul Samuel di MD stripping gitu. Kebetulan besok mulai syuting. Gitu. Kamu sendiri menjalani aktivitas kamu di tahun ini seperti apa? Mungkin ada harapan-harapan baru kah atau mungkin apa yang pengen kamu capai di tahun ini kah, atau seperti apa? Harapannya semoga
kalau secara karir ya banyak kerjaan, banyak job segala macam, dan yang penting bahagia sih gitu. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia. Kamu ini juga kan salah satu aktor yang terbilang sukses juga lah untuk beberapa film ya. Tapi seringkali netizen membandingkan bahwa ya kesuksesan kalian sebagai aktor itu kan juga harus berbanding sama dengan kisah asmara. Mungkin asmara kamu sejauh ini, kamu sendiri seperti apa? Kan kakak juga sendiri udah menikah. Asmara. Iya, kamu sendiri mungkin seperti apa? Aduh. Kayaknya jangan ngomongin asmara dulu deh. Masih fokus karir ya? Iya, kayak karir lu aja gitu. Jen, sorry. Balik lagi ke kakak ya. Kemarin ada nggak sih pesan yang izin sama kamu atau sama keluarga sebelum dia akhirnya memutuskan untuk menikah di sana? Kemarin yang aku bilang dia main ke Jakarta itu sebenarnya izin ke keluarga, izin ke papa mama segala macam untuk nikahin Aureli gitu sih. Gitu. Tapi dari keluarga sudah langsung mendapat respon positif dengan rencananya. Iya, respon positif karena kita juga ngelihat orangnya baik segala macam, dan ya oke lah, jadi kayak ya udah boleh. Ini kan kesannya mendadak juga dan sangat sederhana juga, beda dengan biasanya kalau artis glamor. Ini emang keinginan dari keluarga juga kah atau seperti apa? Maksudnya acara pernikahannya ini belum acara karena ini baru secara legalnya aja, baru secara hukum, nanti acaranya di bulan April gitu. Tapi untuk konsep di bulan April sendiri udah ada belum? Konsepnya Untuk pernikahannya. kayaknya udah ada ya, tapi akunya yang kurang tahu gitu. Tapi tempatnya segala macam udah tahu. Tapi kamu akan terlibat juga dong? Ada pasti dong. Akan terlibat ya? Iya. Dengan kedekatan kamu sendiri nih dan kakak itu apa? Jujur kalau yang dekat banget belum ya, karena kalau aku dia kan tinggalnya di sana, baru ketemu sekali di Bali terus sekali di Jakarta, jadi ya belum terlalu dekat, tapi udah bisa menilai lah orangnya baik segala macam, positif, dan ya Harapan kamu di pernikahan kamu seperti apa? harapannya pasti ya semoga mereka bahagia, saling melengkapi, dan ya sampai maut yang memisahkan gitu. Oke. Jeremy, Ya. mungkin lu nih sebagai aktor yang juga penggemar sepak bola nih di Indonesia nih, tanggapan lu soal dipecatnya STY seperti apa? Kaget sih, karena STY udah ngebawa timnas kita naik level banget. Terus PSSI ngambil keputusan yang sebenarnya gimana ya? Kalau menurut pandangan aku sih agak aneh. Tiba-tiba STY dipecat dan penggantinya juga bukan pengganti yang kayak fix ngangkat gitu. Jadi agak, tapi tetap percayalah sama PSSI dan Pak Erik, semoga keputusannya baik gitu. Dengan keputusan PSSI ini mencopot STY di pertengahan Indonesia mau melanggang ke Piala Dunia nih. Kita tahu bahwa 2 bulan setengah lagi nih Indonesia akan Tanding lagi. bertanding lagi. Akan berpengaruh nggak pada kans atau peluang Indonesia? Kayak ngaruh sih, pasti ngaruh, tapi kalau misalkan emang PSSI ngambil keputusan buat ganti pelatih, emang harusnya sekarang, karena kan masih ada jarak 2 bulan setengah tuh, jadi pelatihnya bisa settle dulu segala macem, jadi ya semoga lah ya gitu. Menurut lu bahwa dinamika yang terjadi ini akan berpengaruh juga nggak pada Performa timnas performa timnas nanti? pasti ada pengaruh sih. Lebih ke pengaruhnya kayak lebih ke chemistry pemainnya kali ya, tapi sisi positifnya juga kan yang diambil kan pelatih Belanda, jadi mungkin komunikasi sama pemain, naturalisasi pemain yang naturalisasi dari Belanda juga bisa lebih enak gitu komunikasinya gitu. Melihat Patrick sepak terjangnya seperti apa? Melihat Patrick apa? Melihat Patrick Kluivert yang pelatih baru ini sepak terjangnya mungkin seperti apa? Itu sih yang bikin sebenarnya agak ragu tuh, karena dia kan secara pengalaman pelatihannya kan belum yang gimana-gimana ya. Kalau dibanding sama STY lebih bagus STY gitu. Cuman mungkin karena dia dulunya bermain sebagai penyerang, mungkin sebagai pelatih juga dia lebih fokus ke nyerang gitu. Optimis apa kamu dengan Optimis apa? 50-50 sih jujur. Iya. Tapi bicara soal peluang, kamu masih yakin Indonesia akan dapat peluang itu? Untuk Piala melangkah Dunia. ke Harus optimis. Harus optimis. Oke, kemarin kan juga sempat ramai nih, anaknya STY juga Iya. berkomentar soal Iya. ya nanti mungkin penyesalan dan segala macam. Tanggapan kamu mungkin seperti apa?
Itu makanya aku bilang keputusannya agak aneh karena kayaknya nggak tahu ya, kalau di pikiran aku kayak ada sesuatu di balik itu semua yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau dari kacamata kamu sendiri melihat mungkin faktor-faktor seperti apa sih yang akhirnya membuat PSSI mengambil keputusan ini? Nah itu aku juga bingung, kita semua kayaknya mempertanyakan itu kenapa tiba-tiba banget STY kayak out. Aku nggak bisa jawab. Kekalahan AFF atau seperti apa? Kayaknya AFF memang, kita kan AFF pakai pemain muda karena buat eksperimen aja kan, jadi kayak emang kayak bukan AFF sih alasannya. Kalau menurut aku mungkin soal komunikasi mungkin, terus ada pemain naturalisasi yang dipanggil tapi nggak dimainin juga kan. Itu bisa menjadi faktor kalau menurut tanggapan kamu? Mungkin nggak tahu aku. Oke, nice Jeremy. Siap. Audio Jungle.